Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kota Langsa akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik yang terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan coachee. Saya Nur Azriani SPDI dari SD Negeri 1 Payabujuk Tunong sebagai observer. Saya Dewi Anggriani SPD dari SD Negeri 15 Langsa sebagai coach. Dan saya Fitriani dari SD Negeri Kampung Tengah sebagai coach. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu Dewi. Waalaikumsalam Bu Nur. Bagaimana kabarnya Ibu Dewi? Alhamdulillah Ibu Nur sehat. Ibu Nur sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga Ibu Dewi. Nah Ibu Dewi, sebelum kita melakukan coaching tahap awal, saya akan melakukan beberapa pertanyaan dan melakukan diskusi terkait dengan rubrik penilaian coaching kita pada hari ini. Dalam melakukan coaching, nantinya saya akan mengamati dan menilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau rasa, kemudian bagaimana Ibu sebagai coach mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachee, dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach. Saya ingatkan kembali kepada Ibu untuk menyesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan yang pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan? Baik Ibu, saya ingin Ibu membantu saya dalam mengembangkan kompetensi coaching. Yang pertama itu adalah kehadiran penuh atau present, di mana saya bisa hadir secara utuh bagi coach di dalam kegiatan coaching yang akan saya lakukan. Kemudian saya melakukan teknik stop dan mindful listening, di mana badan, pikiran, hati selaras saat sedang melakukan percakapan coaching. Kemudian saya memusatkan perhatian penuh pada apa yang dikatakan oleh coach. Selanjutnya mendengarkan aktif, yaitu saya mendengarkan secara aktif, mencerna informasi yang disampaikan oleh coachee, dan saya sebagai coach memberikan respon yang positif. Saya juga sebagai coach lebih banyak mendengar daripada berbicara, agar proses kegiatan coaching fokus pada permasalahan coach sebagai mitra. Selanjutnya yaitu mengajukan pertanyaan berbobot, di mana saya sebagai coach mengajukan beberapa pertanyaan yang dirancang untuk menggali pemahaman yang lebih dalam merangsang refleksi dan mendorong pemikiran kritis dari coachee, sehingga pertanyaan yang saya ajukan dapat menarik solusi atau kesimpulan bagi coach dalam mendukung proses apa yang diharapkan oleh si coachee tersebut dalam mengatasi permasalahannya, Ibu. Baik Ibu, pertanyaan kedua, bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin Ibu Dewi observasi seperti itu Ibu? Baik, kompetensi yang
yang ingin diobservasi yaitu kompetensi mendengarkan aktif dengan cara memastikan untuk sepenuhnya fokus pada pembicaraan dan menghilangkan gangguan, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot di mana saya sebagai coach mudah menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang mendorong diskusi lebih lanjut dan memastikan pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan sudah relevan dengan topik yang sedang dibahas. Baik Ibu, pertanyaan yang ketiga, menanyakan indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang akan diinginkan. Baik, adapun indikator dari ketercapaian dari tujuan pengembangan yang saya inginkan yaitu kegiatan coaching yang dilakukan dapat mendorong coach untuk melakukan ide-ide yang baru dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh coach tersebut, Ibu. Baik Ibu. Silahkan Ibu melakukan proses coachingnya bersama Ibu Fitri, semoga berjalan dengan lancar. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum Ibu Fitri. Waalaikumsalam Ibu Dewi. Apa kabarnya Ibu Dewi? Alhamdulillah Ibu Fitri. Baik, Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Alhamdulillah, semoga kita selalu diberikan kesehatan dalam membimbing peserta didik kita di sekolah. Saya dengar katanya Ibu ada hal yang ingin disampaikan atau diceritakan kepada saya. Kalau boleh saya tahu, apa rencana Ibu dengan pertemuan kita ini? Iya, benar Ibu. Ada yang ingin saya sampaikan dengan rencana pertemuan kita. Bu, apakah ada waktu sejenak Bu untuk kita berbincang-bincang? Baiklah Ibu Fitri, dengan senang hati, karena kita juga tidak memiliki waktu yang banyak, saya rasa 15-20 menit untuk kita berbincang-bincang cukup ya Ibu Fitri. Saya rasa kita dapat memanfaatkan waktu 15 atau 20 menit untuk kita berbincang-bincang. Tujuan saya dari perbincangan ini, saya mendapatkan solusi atas permasalahan yang tengah saya hadapi. Jadi tujuan Ibu dari pertemuan ini ingin mendapat solusi atas permasalahan yang Ibu hadapi. Kalau boleh saya tahu permasalahan apa yang tengah Ibu hadapi saat ini? Begini Bu Dewi, di sekolah saya kan ada peserta didik yang pintar dalam akademik. Tetapi kan Bu Dewi, dia jarang sekali hadir ke sekolah hingga menjadi ketinggalan materi pembelajaran. Oh begitu Ibu Fitri, jadi di sekolah Ibu ada peserta didik yang pintar dalam akademik namun anak tersebut jarang hadir ke sekolah ya Bu, sehingga tertinggal materi pembelajaran. Dengan keadaan peserta didik tersebut, apa yang menjadi hambatan atau gangguan yang Ibu hadapi di sekolah? Dengan keadaan peserta didik tersebut tentu menjadi hambatan atau gangguan yang saya hadapi di kelas, Bu Dewi, karena peserta didik tersebut ketinggalan materi pembelajaran yang harus mengulang lagi materi sebelumnya. Di lain sisi, peserta didik lain sudah tuntas tentang materi tersebut dan menjadi bosan karena diulang lagi sehingga peserta didik yang lain juga tidak menyimak penjelasan dan malah ribut. Jadi suasana di kelas tidak kondusif untuk belajar. Jadi hal itu yang menjadi hambatan atau gangguan Ibu Fitri hadapi di kelas karena ada peserta didik yang jarang sekolah sehingga ketinggalan materi pembelajaran dan Ibu harus mengulang lagi materi sebelumnya. Dan di lain sisi peserta didik yang lain sudah tuntas tentang materi tersebut dan menjadi bosan karena diulang lagi sehingga peserta didik yang lain juga tidak menyimak penjelasan dan malah ribut. Jadi suasana di kelas tidak kondusif untuk belajar seperti itu. Saya juga mengalami hal yang serupa dengan Ibu. Ada beberapa peserta didik yang hampir dikatakan jarang sekolah. Itu sehingga anak-anak tersebut itu
Dalam akademik pintar ya Bu, Iya. cepat menangkap gitu apa yang disampaikan, namun karena jarangnya ia sekolah menjadi tidak menyambung gitu, apa yang kita sampaikan karena banyak materi yang tertinggal. Sehingga saya berinisiatif mencari solusi atas apa yang saya hadapi di kelas dengan cara saya menjadwalkan waktu khusus kepada peserta didik tersebut untuk membahas materi-materi yang sudah tertinggal. Jadi apa solusi dari peserta didik Ibu Fitri yang jarang sekolah sehingga tertinggal materi pembelajaran itu? Saya akan mencoba cara Ibu Dewi lakukan pada peserta didik yang jarang masuk sekolah dan tertinggal pembelajaran seperti menjadwalkan waktu khusus kepada peserta didik tersebut untuk membahas materi-materi yang sudah tertinggal. Wah, tindakan Ibu Fitri sangat tepat sekali, yaitu menjadwalkan waktu khusus kepada peserta didik tersebut untuk membahas materi-materi yang sudah tertinggal agar ia dapat mengejar materi pembelajaran selanjutnya. Jadi sekarang, apa rencana Ibu selanjutnya selain menjadwalkan waktu khusus kepada peserta didik tersebut untuk membahas materi-materi yang sudah tertinggal agar ia dapat mengejar pembelajaran selanjutnya? Rencana saya selanjutnya selain menjadwalkan waktu khusus kepada peserta didik tersebut untuk membahas materi-materi yang sudah tertinggal agar ia dapat mengejar pembelajaran selanjutnya. Saya juga akan melibatkan pembelajaran melalui tutor sebaya jadi peserta didik dapat bertanya kepada temannya terkait materi yang tertinggal. Tepat sekali rencana yang akan Ibu lakukan, yaitu menjadwalkan waktu khusus kepada peserta didik tersebut dan melibatkan pembelajaran melalui tutor sebaya. Bagaimana cara Ibu mengantisipasi gangguan dari rencana yang akan Ibu lakukan nantinya? Cara saya mengantisipasi gangguan dari rencana yang akan saya lakukan nantinya, yaitu melakukan komunikasi dengan siswa dan orang tua mengenai rencana pembelajaran khusus. Saya memberikan informasi tentang tujuan, metode pembelajaran, dan manfaatnya, memastikan orang tua terlibat dalam mendukung anak mereka di rumah untuk mendukung rencana saya. Tindakan yang sangat tepat sekali, Bu Fitri. Selain menjadwalkan waktu khusus kepada peserta didik tersebut dan melibatkan pembelajaran melalui tutor sebaya, kita juga perlu untuk melibatkan orang tua dalam rencana pembelajaran khusus yang akan kita lakukan demi tercapai tujuan, metode pembelajaran, dan manfaat yang akan didapatkan oleh peserta didik tersebut, sehingga kita juga memastikan orang tua juga mendukung peserta didik di rumah agar rencana kita dapat berjalan sesuai dengan harapan. Lantas, siapa yang dapat membantu Ibu Fitri dalam menjaga komitmen Ibu seperti rencana ke sekolah tersebut? Yang dapat membantu saya dalam menjaga komitmen saya seperti rencana saya terhadap peserta didik yang jarang hadir ke sekolah, yaitu peserta didik dan orang tua. Benar sekali Ibu Fitri, rencana yang sebaik apapun yang akan kita lakukan, namun kalau tidak ada komitmen dari peserta didik yang jarang hadir ke sekolah atau orang tua yang tidak mendukung, maka semua akan sia-sia. Yang kita lakukan karena tugas dan kewajiban kita sebagai pendidik untuk mencerdaskan pendidik. Terima kasih Bu Dewi atas waktu luang yang diberikan untuk saya. Dengan pertemuan ini, saya mendapatkan solusi atas permasalahan yang tengah saya hadapi, sehingga saya dapat menentukan rencana apa yang akan saya lakukan dan tindak lanjut yang bagaimana yang dapat saya terapkan seperti menjadwalkan waktu khusus kepada peserta didik yang jarang hadir ke sekolah dan melibatkan pembelajaran melalui tutor sebaya. Selain itu juga perlu untuk melibatkan orang tua dalam rencana pembelajaran yang khusus yang akan saya lakukan demi tercapai tujuan, metode pembelajaran dan manfaat yang akan didapatkan oleh peserta didik tersebut.
Sama-sama Ibu Fitri, semoga dengan perbincangan kita yang singkat ini, Ibu Fitri dapat menerapkan rencana yang akan Ibu lakukan dan konsisten dalam mengimplementasikan kepada peserta didik Ibu yang jarang hadir di sekolah dan tertinggal materi pembelajaran. Semangat Ibu Fitri untuk mencerdaskan anak bangsa. Baik Ibu, kalau begitu saya pamit Ibu Dewi. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum Ibu Dewi. Iya Ibu, saya tunggu pertemuan selanjutnya untuk berbincang-bincang lagi. Waalaikumsalam, hati-hati Ibu Fitri. Iya Ibu Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Dewi. Waalaikumsalam Ibu Nur. Ibu Dewi tadi sudah melakukan coaching bersama Ibu Fitri. Alhamdulillah sudah Ibu. Nah, sebelum penutupan ya Ibu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi dengan Ibu Dewi. Baik Ibu Nur. Yang pertama yang ingin saya tanyakan, apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator pencapaian yang ingin Ibu kembangkan? Baik, saya akan menjawab Ibu. Pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian yang ingin saya kembangkan, yaitu saya sudah melakukan coaching dengan menggunakan alur tirta yang merupakan proses coaching, yaitu memiliki struktur atau alur tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Pada alur tanggung jawab berfungsi untuk merumuskan tujuan yang jelas dan spesifik yang ingin dicapai oleh coach. Dengan melakukan alur tirta ini, memberikan saya pemikiran dan pengalaman yang luar biasa. Dengan proses coaching ini, saya juga dapat membantu coach dengan tenang dan teratur dalam melakukan pemecahan masalahnya. Baik Ibu, saya akan menyampaikan catatan hasil observasi berbasis data dan fokus pada area yang ingin Ibu kembangkan, seperti itu. Berdasarkan hasil coaching yang Ibu Dewi lakukan dengan Ibu Fitriani, proses pengamatan saya sebagai observer, proses kegiatan coaching yang Ibu Dewi lakukan dengan Ibu Fitri sudah sangat bagus sekali ya Ibu, dan berjalan dengan baik, serta prosesnya juga sudah sesuai dengan alur tirta. Bu Dewi juga sudah berusaha menggali apa yang menjadi permasalahan Bu Fitriani dengan mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan, sehingga Ibu Dewi membantu untuk mendorong Ibu Fitri dalam mengembangkan ide-ide yang kritis, kemudian menemukan solusi atas permasalahan, dan coachingnya juga sudah dilakukan dengan prinsip coaching pertanyaan selanjutnya. Baik Ibu, untuk pertanyaan selanjutnya, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu Dewi kembangkan berdasarkan hasil dari proses coaching yang baru saja Ibu lakukan? Baik Ibu, kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi dari hasil proses coaching dengan alur tirta. Pada alur identifikasi masalah, saya sebagai coach akan mengajak coach untuk menggali informasi terkait masalah yang ingin diselesaikan. Pada alur rencana aksi, saya sebagai coach bersama coach merencanakan rencana konkret untuk pemecahan masalah. Dan pada alur yang terakhir, yaitu tanggung jawab, saya sebagai coach dan rekan saya sebagai coach mengawal eksekusi rencana aksi hingga selesai melakukan refleksi. Baik Ibu, benar sekali. Semoga kedepannya kita dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Saya rasa sudah cukup observasi kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita. Apa yang sudah kita lakukan ini juga diterapkan di sekolah. Kita pun dalam keseharian. Kemudian saya izin pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Dewi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain waktu Ibu. Iya.